Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita mengucapkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya, kita masih disempatkan oleh Allah untuk kembali berkumpul ya di dalam majelis ilmu seperti ini. Sebuah majelis Bapak Ibu sekalian yang insya Allah senantiasa disebut-sebut nama kita di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya mengatakan wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, bahwasanya Allah senantiasa menyebut nama mereka yang berada di dalam majelis ilmu dan menyampaikan kepada para malaikat-malaikatnya di sisinya yang mulia. Seakan-akan Allah mengatakan, alhamdulillah, di sana tuh malaikat ada Ibu Siti Halimah, ada Ibu Sudarni yang sedang belajar Al-Quran, ada Ibu Elis, ya. Allah menyebut nama kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara pasti pengajian Al-Quran sekejap tematik dan inspiratif yang dilaksanakan oleh Yayasan Sekejap Faham Al-Quran bekerja sama dengan Jalinan Alumni Sekejap Faham Al-Quran. Insyaallah pada hari ini adalah pengajian pasti edisi ke-14. Alhamdulillah sudah 14 kali kita mengadakan dengan tema yang cukup luar biasa Bapak Ibu sekalian. Muliakan bulan harammu, tadabbur Quran surah At-Taubah ayat 36. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu kemuliaan bulan haram ya, di dalamnya termasuk bulan Dzulqa'dah yang kita berada di dalamnya saat ini. Bulan yang kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak amal-amal soleh yang dengannya amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Begitupun bulan yang kita dianjurkan untuk tidak melakukan sedikit pun dosa dan kemaksiatan kepada Allah di dalamnya. Karena di bulan haram jika kita melakukan keburukan, maka insya Allah akan dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah. Ya, dan berbagai macam keutamaan di bulan haram ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta sekejap, keluarga besar Sekejap Faham Al-Quran, yang alhamdulillah hari ini dari berbagai kelas ya. Oke, kita sapa-sapa dulu nih, gimana kabarnya Ibu Elis, Masya Allah, Ibu Ina, Ibu Sudarni, Ibu Mulyani, sehat semuanya Pak Slamet, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Wah, cukup banyak nih. Ibu Samsia, Ibu Santi, Bu Vera, dan semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya, hari ini di pengajian pasti edisi ke-14 ini akan diisi oleh guru kita semua, Ustadz Nurisan, dan insya Allah guru kita Ustadz Fakhrul Razi ya. Yang sebentar lagi insya Allah akan membersamai kita di dalam pengajian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan majelis kita pada hari ini, marilah kita membuka sama-sama majelis ilmu kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca Quran Suratul Fatihah.
dengan masing-masing kita membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tes semangatnya dulu nih, seperti semangat ketika di kelas. Paham Al-Quran? Mudah, insyaallah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Nur Cikayati. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Falyatafaddal mashkura wa majhura. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan Arab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Cikayati yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita masuk ya acara inti kita pada kesempatan hari ini, yaitu sambutan yang akan dilanjutkan dengan tausiah dari Direktur Pusat Pelatihan Sekejap. Suaranya jelas, Ustaz?
11 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, para peserta, para alumni program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Demikian pula para hadirin yang hadir dalam program pasti ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hadir dalam satu dari beberapa program yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran bersama-sama dengan JAS, Jalinan Alumni Sekejap. Untuk melaksanakan sebuah program rutin setiap bulannya yang diberi nama dengan program Pasti. Program Pasti. Pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif. Yang Masya Allah, Alhamdulillah, untuk Pasti ini telah masuki edisi yang ke-14. Ya, edisi yang ke-14. Pasti merupakan sebuah program yang diadakan sebagai media silaturahmi. Ya, silaturahmi di antara begitu banyaknya kelas-kelas sekejap yang sudah ada atau yang masih berlangsung, yang sudah melewati berbagai macam level-level dari program pelatihan sekejap ini, atau mereka yang sedang dalam program pelatihan sekejap ini dari berbagai tempat, berbagai wilayah. Nah, kita ingin punya sebuah media di mana kita bisa bersilaturahmi, ya, saling mengenal di antara kita. Ini kalau dilihat ini mungkin baru pertama kali ya, Ibu Ina melihat Ibu Sudarni, ya, Ibu Sita Alima lihat Ibu Cika, Ibu Elis, ya. Maka mungkin sampai sekarang mungkin belum kenal ini siapa ya, ya. Yang tahunya ya kita ini rata-rata sedang belajar ya, ataukah sudah pernah selesai dalam sebuah level di program pelatihan sekejap, ya. Tapi secara umumnya banyak dari kita yang belum kenal ini. Apatah lagi ini selalu muncul, ya, selalu muncul teman-teman baru, kawan-kawan baru setiap kali ada program Pasti ini, karena rata-rata setiap bulan kita punya program pembukaan kelas-kelas baru. Berarti akan ada muncul orang baru ya di sini. Ini ada Pak Slamet Riyadi ya dari Tulung Agung ini, alhamdulillah ini kelas baru nih, baru sekali pertemuan, ya, sekali pertemuan di kelas level 1. Benar ya, Pak Slamet ya, gitu. Nah, sehingga kita berharap dengan program Pasti ini bisa menjadi media silaturahmi di antara kita, ya. Dan insya Allah silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Seperti kata Nabi, man aroda, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dan dilapangkan rezekinya. Waduh, Masya Allah, dilapangkan rezekinya. Rezeki itu bisa macam-macam bentuknya. Apa jalannya? Faliyasil rohimah. Maka hendaklah dia itu bersilaturahmi. Ya, secara offline ataukah secara online. Jadi menyambung ikatan hubungan di antara mereka. Sampai-sampai Nabi Masya Allah pernah menyebutkan betapa penting orang itu bersilaturahmi. Bagaimana bentuknya itu? Beliau pernah mengatakan tentang 4 perkara yang ketika orang perhatikan menjadi jalan bagi mereka memasuki surga dengan selamat. Yang pertama adalah afsyus salam. Nah, kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia. Afsyus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini satu. Yang kedua adalah wa'atimut ta'am, berikanlah makanan kepada yang lain. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah
wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Sambung silaturahmi, ya. Yang keempat adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah kamu ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya. Maka tadkhulul jannata bisalam, engkau akan memasuki surga Allah dengan penuh keselamatan. Masya Allah, ini luar biasa. Dan kita ini bisa lihat di sekejap ini bersama kawan-kawan di sini, alhamdulillah telah membuat sebuah wadah. Bagaimana bisa menjalin silaturahmi di antara kawan-kawan yang luar biasa, ya, wilayahnya sudah kemana-mana ini, yang dalam negeri, ya, dari Aceh sampai di daerah timur, ya, di berbagai tempat, ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Australia, ada yang di Cina, ada yang di Korea, udah macam-macam, ya sudah macam-macam sekalian. Nah makanya semoga ya kebersamaan kita di sekejap ini benar-benar bisa memberikan manfaat. Awalnya kita bertemu di sini dengan niat, ya Allah, angkatlah ketidaktahuanku akan makna Al-Quran, buat aku ya Allah agar bisa paham Al-Quran. Dan Masya Allah, ya, secara umum kita bisa merasakan manfaatnya. Khususnya mereka yang telah melewati proses belajarnya. Ada yang sekarang sudah masuk ke level yang kedua, ya. Ada yang sekarang sudah masuk level yang ketiga. Ada yang sudah masuk ke level yang keempat. Ada yang masuk ke level kelima. Dan kita bisa merasakan. Dan kita pun bisa melihat kawan-kawan kita itu Masya Allah, ya, itu mendapatkan manfaat yang cukup besar daripada kebersamaan kita ini. Makanya sekalian, semangat kita ini untuk berkumpul ini kita ingin jaga. Maka itu sebenarnya di antara hal yang kita inginkan waktu kita pertama kali mencetuskan program pasti ini. Media silaturahmi di antara kita. Dan yang kedua adalah kita ingin, ya, ini pun sarana bagi kita untuk mendapatkan tambahan ilmu baru. Kalau di kelas kejapan kita belajar, ya, kita belajar bagaimana bisa menerjemahkan Al-Quran, bagaimana bisa mentadaburi, bagaimana bisa memahami Al-Quran, tapi per juz, berurutan itu. Juz 1 berurutan, juz 2, juz 30, dan seterusnya itu berurutan. Sedangkan di pasti ini, kita buat bentuk yang berbeda. Dalam bentuk kajian tematik. Maka namanya adalah pasti, ya kan? Pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif. Per tema, ya, per tema. Harapan kita tema-tema ini pun bisa menjadi inspiratif, memberi inspirasi, semangat untuk membuat hidup kita ke depan semakin bagus. Dan alhamdulillah, ya, saat ini kita berada pada sebuah waktu di antara waktu-waktu yang mulia. Merupakan satu di antara bulan-bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bulan-bulan diharamkan padanya banyak keburukan-keburukan. Dan ini Allah sebutkan, ya, di Al-Quran, di surat Toha, surat At-Taubah ayat yang ke-36 yang tadi dibacakan oleh ibu kita, Ibu Cika. Ya. Makanya kita pun berharap, ya, dengan adanya kita di bulan ini dan bahkan adanya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bulan ini, kita bisa manfaatkan untuk belajar lebih dalam, untuk kita bisa mengenal tentang bulan-bulan yang dikenal sebagai Ashhurul Hurum tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan sebagaimana mestinya insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bergembira sekali, ya, guru kita, ya, Ustadz kita, Ustadz Farul Rozi, yang sudah sering ngisi di kita ini, di sela kesibukan beliau sangat banyak, Masya Allah, bersedia, ya, untuk kembali hadir bersama-sama dengan kita. Syukron, ya, Ustadz Farul Rozi atas kehadirannya di tempat kita ini, ya. Dan alhamdulillah, Bapak sekali mulakan. Di samping itu, lewat sekejap demikian bulan ini, kita hendaknya sebagai media kita untuk bisa beramal soleh, ya. Amal soleh bukan cuma sekedar kita belajar, tapi amal soleh bagaimana bisa bersama-sama mempraktekkan beberapa sisi kebaikan, ya. Di antara sisi bagaimana bisa sama-sama untuk apa? Untuk mempraktekkan amal soleh untuk bisa berinfak, bersedekah, berdonasi untuk hal-hal yang baik insya Allah ke depan. Dan luar biasa Bapak Ibu menggunakan, alhamdulillah, ya, sejak kita luncurkan program JAS ini dengan program pasti, dengan program-program dosen yang lainnya, mendapatkan respon sangat bagus dari para alumni. Dan memang ada beberapa program, ya, program sosial yang kita
sekarang jalankan. Dan yang paling besar sekarang ini, yang paling utama adalah program untuk kita mendirikan sebuah pesantren yang bernama pesantren Kibos, ya, sekejap Kibos Quranic Boarding School. Alhamdulillah lewat wasilah kawan-kawan kita di para alumni, kita mendapatkan dengan izin Allah sebuah tanah wakaf yang sangat bagus, ya, sangat bagus, sangat indah di daerah Bogor, luasnya kurang lebih 7.000 meter persegi, ya. Dan sekarang sudah resmi tanahnya kita terima, dan Masya Allah sampai sekarang ini dari wakaf yang kita kumpulkan ada sekitar mungkin hampir 1,7 miliar dana yang terkumpul. Ini dana sudah siap insya Allah membangun, ya. Dan mohon doanya semoga dalam beberapa pekan ini kita sudah finishing, ya, sudah finishing untuk gambarnya. Kalau gambarnya Allah mudahkan bisa selesai dalam bulan ini, kemungkinan sebelum haji atau kabar haji kita berharap bisa segera membangun, ya, karena hanya itu yang ditunggu sebenarnya. Memfinishing gambar yang memang ada beberapa kali mengalami beberapa perbaikan, karena kalau kita nggak matang, takutnya kalau sudah mulai ternyata ada masalah, harus bongkar ini ya kita nggak ini itu. Makanya ada beberapa perbaikan kita lakukan. Maka mohon doanya, ya, semoga sebelum Ramadan ini atau sesudahnya kita bisa segera mulai untuk meletakkan batu pertama pembangunan pesantren dan masjid sekejap Kibos. Ya, ini luar biasa, ya. Ini sempat dihitung itu dananya hampir 70 miliar, ya. Tapi kita katakan jangan khawatir, ya. Ini kan punyanya Allah. Ya, Ibu Inaya, punyanya Allah. Ya, tugas kita hanyalah bekerja saja. Tapi kita sudah punya banyak pengalaman dari guru-guru kita, ya, ustaz kita yang niatnya bagus untuk melakukan tanah wakaf, dan Masya Allah bisa menghasilkan pesantren dan manfaat yang besar yang dari itu semuanya. Maka kita pun berharap, ya, lewat kebersamaan kita di JAS ini, di SLAIP ini, kita bisa mewujudkan hal tersebut insya Allah Ta'ala. Pesantren yang cukup beda dengan pesantren lainnya, pesantren yang diharapkan punya 5 tujuan alumni itu. Dan ini mungkin hampir nggak dapatkan di luar, ya. Pertama adalah alumninya itu selama 6 tahun dia keluar, insya Allah dia bisa hafal Al-Quran 30 juz dengan bantuan metode sekejap ini. Sekaligus dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian dia punya kemampuan untuk bisa mengajarkan kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada masyarakat, ya. Itu kita harapkan dari mereka. Samping skill untuk bisa berbicara bahasa Arab, kemudian juga bahasa Inggris, dan skill untuk bisa memimpin insya Allah Ta'ala. Nah, ini harapan kami. Makanya kami bisa berharap doa-doa dari semua kita untuk semoga Allah mudahkan proses pembangunan sekejap ini. Yang kedua adalah program sosial berupa donasi untuk program wakaf, tapi wakaf Al-Quran, ya, dengan program yang diberi nama dengan WASI, ya, WASI, wakaf Al-Quran sekejap untuk siswa Indonesia. Karena sudah sering kita adakan pengumpulannya, dan bahkan kita sudah salurkan juga. Ini untuk membantu, ya, 2 segmen utama itu. Anak-anak kita yang sedang sekolah, apakah sekolah umum, di sekolah tahfiz, dan juga guru-guru Al-Quran kita di sekolah-sekolah itu, bagaimana bisa mendapatkan buku yang nanti bisa digunakan untuk bisa belajar sekejap insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah ini pun masih berlangsung, dan Alhamdulillah sudah cukup banyak yang menerimanya, ya. Makanya semoga semua kebaikan ini Allah bisa wujudkan. Dan yang terbaru Ibu, ini mungkin yang saya bersampaikan hari ini insya Allah, dan mohon doanya, ya, mohon doanya bahwasanya sekejap berencana, ya, untuk membeli sebuah rumah, ya, sebuah rumah di daerah Cibubur, sebanyak 2 lantai, rumah cukup besar, seluas 120 meter persegi, 2 lantai itu, yang mau juga sebagai markas, ya, sebagai kantor utama untuk pusat pelatihan sekejap paham Al-Quran. Kantor itu untuk operasional kegiatan sekejap, untuk sebagai gudang mushaf-mushaf dibikin buku sekejap, dibikin pula tempat pelatihan guru-guru atau mereka yang mau belajar secara online. Kalau mau ke pesantren nanti itu cukup jauh, ya, di daerah Bogor, itu setelah IPB Dramaga itu lumayan jauh, ya, itu bisa jadi hampir 1,5 jam dari Jakarta. Nah, ini masih agak dekat karena dari Cibubur. Ini mohon doanya, mulai kita sudah silaturahmi, sudah tanya-tanya dengan yang punya, dan ini niatnya sangat kuat, ya, sangat kuat untuk membelinya dari dana apa yang kita kumpulkan dari pelatihan-pelatihan sekejap, dari donasinya Bapak Ibu, dari iuran pembelajaran Bapak Ibu, dari mereka yang mau juga untuk bernasib program pembelian rumah ini, atau dari mereka yang mau meminjamkan dananya yang mungkin belum bergerak, ya, yang belum dimanfaatkan, yang mau dipinjamkan,
Semoga bisa kita manfaatkan. Insya Allah ya, semoga dengan niat baik ini benar-benar semakin orang-orang yang terbantu untuk bisa memahami Al-Quran. Tugas kita hanya kita beramal saja, kita berusaha, tapi kita nggak mau amal separuh-separuh, amal setengah-setengah. Kita mau amal yang sesungguhnya. Karena sekali lagi kita bekerja bukan untuk membangun rumah kita pribadi, bukan. Namun kita bekerja untuk membangun rumah Allah SWT. Kita bekerja untuk membangun rumah kita di surga. Dan amal-amal ini kita berharap di sekejap, ya di jas, ini adalah amal-amal yang bisa mengantarkan kita untuk bisa bangun rumah kita di surga. Dan harapan kami yang utama, kita bisa bertetangga di surga kelak, insya Allah Ta'ala. Bertetangga di surga kelak, insya Allah Ta'ala. Bersama di dunia, dalam program sekejap ini, dan pun kita berharap semuanya bisa antarkan kita untuk bisa bersama di akhirat, insya Allah Ta'ala. Terima kasih banyak atas semua kehadirannya, atas semua partisipasinya, atas semua dukungan yang sangat luar biasa sekarang ini. Semoga Allah terus menjaga bersama kita di program sekejap ini dengan program yang lainnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gurunda Ustaz Profesor Muhammad Idris Mage atas sambutan dan informasinya tentang beberapa program dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Pusat Sekejap Faham Al-Quran. Alhamdulillah, banyak ya yang bisa terbantu Bapak Ibu sekalian bisa paham Al-Quran lewat program seperti ini, dan sudah banyak juga siswa-siswa kita yang merasakan manfaat dengan adanya buku gratis, ya, bisa belajar Al-Quran, bisa paham Al-Quran seperti ini. Baik, Alhamdulillah, Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendengarkan tausiah ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita semua, Gurunda Al-Ustadz Haji Muhammad Fakhrul Razi Ansar, BSH MA PhD. Ya, beliau adalah alumni International University of Africa di Sudan. Jadi S1, S2 sampai S3 beliau alhamdulillah di Sudan. Kemudian beliau juga sebagai direktur Markas Hijrah Indonesia dan sebagai ketua pemuda generasi Al-Quran di Sudan. Masya Allah ya. Beberapa cukup banyak ya dari kita yang mengenal beliau ya, karena beliau cukup aktif hadir di dalam pengajian pasti ini yang memberikan ilmu kepada kita semua. Kepada Al-Ustaz falyatafaddal mashkura, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik dan hidayah sehingga alhamdulillah kita semua bisa berada pada kegiatan pasti hari ini yang Masya Allah dirancang oleh Ustadz kita Ustadzuna Ustadz Ihsan hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan Masya Allah tabarakallah ini adalah momentum juga silaturahim kita setelah bulan suci Ramadan kemarin. Dan insya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak akan ada orang yang merugi ya, yang kemudian dia selalu berada dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah satu di antara kebaikan dunia, atau boleh dikatakan taman di antara taman surga. Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, malaikat-malaikat meridhoinya, bahkan teman-teman hatta hitan fil bahr yusallun ya, bahkan ikan-ikan di laut itu senang dan bersolawat
ya kepada orang-orang yang suka menuntut ilmu. Iya, keluar untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini teman-teman, menuntut ilmu hari ini ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat sebuah aplikasi, lewat sebuah kecanggihan internet, teknologi, dan ini semua yang kita Masya Allah syukuri. Bayangkan tadi Ustadz menyebut ada yang dari Depok, Jakarta, Purwakarta, ya, dari seluruh Indonesia, Makassar, ya, hadir di kajian ini. Ini menandakan rahmat Allah, taufik Allah. Allah tahu nih, ada orang-orang yang nggak bisa belajar kalau dia harus keluar rumahnya karena usia, karena jarak, dan seterusnya. Allah mudahkan lewat jalur online seperti ini. Dan ini tetap berpahala. Sebagaimana kata Nabi tadi, siapa yang keluar menuntut ilmu, menempuh jalan ilmu, ya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang nggak mau dimudahkan jalan menuju surga, teman-teman? Nggak ada. Semua kita mau dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat teman-teman ya. Saya juga mungkin baru bisa punya waktu lagi untuk bersilaturahmi dengan teman-teman ya. Karena satu dan lain hal, kesibukan dan beberapa hal yang harus kami selesaikan, kami mohon maaf baru bisa membersamai kembali. Tapi insya Allah ala kulli hal, selama Ustadz Ihsan dan teman-teman ya, saya juga selama ada waktu insya Allah ya kita berusaha untuk terus menyisikan waktu untuk teman-teman sekejap, karena ini juga berkaitan dengan Quran, kalamullah ya. Semua kita ingin andil, semua kita ingin punya bagian di perkataan Allah ini, termasuk punya andil dalam pembangunan pesantrennya Ustadz Ihsan, pesantren sekejap di Bogor tadi ya. Saya berharap mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan segera dibangun dan segera bisa melahirkan kader-kader yang Masya Allah menjadi tenaga-tenaga ahli sekejap. Kita perlu 1000 Ustadz Ihsan ya, bukan hanya 1, 1000 bahkan 10.000 ya, bahkan 1 juta Ustadz Ihsan yang mengajarkan Al-Quran dengan metode ini, metode sekejap ini, subhanallah. Dan kami Masya Allah ya melihat nyata bukti langsung dari hasil alumni-alumni sekejap yang beberapa pertemuan sebelumnya kami tes, kami cek bacaannya, kami lihat Masya Allah tabarakallah dengan usia yang puluhan tahun ya, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Masya Allah ketika kami tes bacaan Qurannya luar biasa. Dan termasuk ada jamaah kami juga dari Makassar ya, yang Masya Allah ya, kami pernah umroh sama-sama dengan beliau ya, Ibu Wahbah ya Ustadz ya, itu juga pernah di sini ya, itu alumni sekejap juga ya. Saya pernah bawa beliau dengan seluruh keluarganya untuk umroh. Suatu ketika beliau ngaji ya pada pertemuan sebelumnya, Masya Allah saya melihat Masya Allah luar biasa manfaat yang didapatkan oleh beliau dalam metode sekejap ini. Nah teman-teman, saya diamanahkan oleh Ustadz Ihsan dan tim dari Pasti untuk membahas keutamaan bulan Al-Haram, bulan suci ya. Jadi perlu diketahui haram itu 2. Satu, haram secara makna yaitu sesuatu yang diharamkan Allah ya. Jadi haram yang pertama adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Kemudian haram yang kedua atau yang biasa dikatakan dengan al-haram, biasanya dengan menggunakan alif lam ya, itu adalah sesuatu yang disucikan Allah. Contoh Masjidil Haram ya, minal Masjidil Aqsa ilal minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang dimaksud adalah masjid yang suci, teman-teman ya. Masjid yang suci inilah yang kemudian menjadi firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, di Quran surah Taubah, inna iddatasyuhur. Izinkan saya membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Ini ada dalam surah Taubah ayat 36. Kalau Bapak Ibu mau buka Qurannya boleh ya, sambil saya bacakan. At-Taubah surah ke-9 ayat ke-36 tentang keutamaan bulan-bulan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Ya. At-Taubah ayat ke-36. Ya. Sudah? Saya baca ya. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan. Nah, termasuk bulan ini, teman-teman. Ini setelah bulan ini berurutan nih. 3 bulan ke depan ini bulan haram semua, teman-teman. Ya. Apa maunya Allah menjelaskan ini? Dzalikad dinul qayyim. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang sempurna, agama yang lurus. Ya, bahkan bulan-bulannya diatur, hari-harinya diatur, semuanya diatur, teman-teman. Apa yang ingin diinginkan Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan ada yang berbuat zalim di dalamnya. Sebaliknya yang berbuat pahala, berbuat amal soleh, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Nah, ini menarik, teman-teman. Di ayat ini Allah juga menjelaskan وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. Ya. Dan perangilah orang-orang musyrik itu dengan keseluruhan, dengan sempurna, dengan totalitas, dengan maksimal. Perang di sini bukan hanya perang dengan pedang, teman-teman, tapi perang dengan semua yang dimiliki mereka yang harus kita jauhi, dan semua yang kita miliki yang harus mereka jauhi. Ya. Bahkan Nabi SAW ingin menyelisihi mereka pada setiap keadaannya, setiap waktunya, bahkan masalah waktu. Nabi SAW mengatakan dipilihkan bagi orang Yahudi Sabtu, dipilihkan bagi orang Nasrani Ahad atau Minggu, dan dipilihkan bagiku Jumat sebagai hari rayaku, Aidan lana. Ya. Ini sebagai hari raya. Bahkan Nabi SAW berbahagia ketika kemudian hari Jumat dipilihkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Dan maka jadilah hari Jumat itu sebagai hari di mana kita berhari raya setiap pekannya. Makanya ada khutbah Jumat, teman-teman. Itulah kenapa kalau hari Jumat bertepatan dengan hari Idul Adha atau Idul Fitri, teman-teman, kalau sama harinya, sebagian ulama membolehkan kita ikut khutbah Idul Adha dan tidak perlu lagi ikut khutbah Jumat. Artinya diganti dengan sholat zuhur. Itu yang kemudian rajih di kalangan para ulama. Kenapa? Karena bergabungnya 2 hari raya, 2 khutbah. Ya, 2 hari raya tersebut ketika bergabung, teman-teman, boleh kita memilih salah satunya. Meskipun tidak, sebagian ulama pun membolehkan untuk ikuti kedua-duanya, artinya ikut khutbah Idul Adha dan ikut juga khutbah Jumatnya. Ya. Tetapi di sini ada makna yang tersirat bahwa hari Jumat itu juga adalah hari raya yang kemudian Masya Allah Nabi berbangga karena menyelisihi Yahudi dan menyelisihi Nasrani. Itu mereka adalah kaum musyrikin semuanya. Dan termasuk, teman-teman, Yahudi dan Nasrani itu adalah 2 kaum yang sangat jauh dari kitabnya. Maka Nabi SAW menginginkan kita umatnya sebagai umat yang selalu dekat dengan Quran. Makanya, teman-teman, nah ini menarik. Satu-satunya curhat Nabi. Ya, satu-satunya curhat Nabi yang ada dalam Quran. Satu-satunya yang Nabi harus sampaikan kepada Allah yang ada dalam Quran. Dan mestinya ini hadis, Ustaz, karena waqala Rasul gitu ya. Ya. Allah mengatakan waqala Rasul, dan ini hanya sekali, Ustaz, dalam Quran. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran, Ustaz, curhatan Nabi SAW baik tentang harta, baik tentang pakaian, baik tentang, nggak ada, Ustaz. Dan kalimat ini hanya sekali dalam Quran, Ustaz. Antum boleh cek nanti. Waqala Rasul, dan ini curhatan Nabi SAW tentang kita umatnya agar jangan jauh dari Quran. Karena Nabi nggak pernah cerita, nggak pernah curhat, nggak pernah protes, nggak pernah mengeluh tentang bagaimana sedikitnya harta, bagaimana kurangnya makanan di rumahnya, bagaimana pernah satu ketika di rumahnya tidak terdapat lampu, tidak terdapat cahaya. Bayangkan, Nabi biasa aja, tapi pernah Nabi curhat, teman-teman, dengan satu curhatan yang Masya Allah, sebenarnya kalau kita mau bahasakan dalam bahasa keilmuan, ini sebenarnya bukan Quran, ini hadis. Tapi ini satu-satunya menjadi ayat Quran yang kata Allah waqala Rasul. Boleh Bapak Ibu sekalian dibuka surah Al-Furqan, ya, surah ke-25. Ayat ke-30. Ayat ke-30. Waqala Rasul. Di situ Allah mengatakan, dan Nabi berkata, ya. Boleh Ustaz Mabrur, boleh ditunjuk satu orang ya dari sekejap yang baca dengan artinya, Ustaz. Kita mau dengar bacaannya lagi nih, biar
hidup suasana kajian kita, Ustaz. Boleh Ustaz Mabrur, silakan tunjuk siapa Ustaz. Al-Furqan ayat 30. Atau ada yang mau baca, ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, Siapa yang mau? ada Ibu Mariani. Mana Ibu Mariani? Silakan Ibu. Ya, sekalian setoran bacaan ke saya dan Ustaz Ihsan. Iya, Masya Allah. Ini satu-satunya curhat. Dan Ustaz, boleh dicek. Nggak ada dalam Quran kalimat waqala Rasul kecuali pada ayat ini. Waqala Rasul. Kan kalau misalnya qala Rasul, kan misalnya qala Rasulullah itu kan hadis Ustaz. Nggak perlu di Quran. Ya kan? Tapi ini Allah jadi ayat Quran. Ya. Ya. Siapa? Silakan Bu. Silakan Bu. Yang Halaman tadi. berapa Pak? 30. Ayat ke-30 Ibu. Kalau di Mushaf Madinah halaman 362. Oh, itu yang anu ya. Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan itu tartil ya atau Quran biasa? Terserah Ibu. Mau baca tartil boleh. Quranku ini cuma sampai 144. Al-Baqarah doang. Oh. Al-Baqarah doang. Al-Baqarah doang. Al-Quran berjuz kayaknya. Al-Quran berjuz itu. Masya Allah. Ini kata tajwid. Ya boleh siapa aja. Berapa? Nomor berapa Pak? Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 Oke. ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Angel menuju tekan situ. Oke, Al-30. Baru masuk nih. Oke. Sudah angkabut ya. Ibu Usmarihati. 29, 30. Ya, wa qala ar-rasul. 30 kan arum. Ayat Sudah 30. ketemu Ibu? Surat 30 kan arum. Surat ke-25 Bunda. Surah Oh, ke-25. Surah Ayat ke-25. Langkung. Ayat ke-30. Al-Qur'an Rasul. Al-Furqan. Al-Furqan. Qala Rasul ya Rabbi inni. Terus Sudah ayat Ibu? berapa? Ketemu? Ayat udah. Ayatnya berapa? Ayat 30. Oh, ayat 30. Nggih. Nah, mataku itu harus pakai kata pembesar, Pak. Tuh. Masya Allah. Semoga dengan rajin baca Quran matanya disehatkan terus oleh Allah. Qala Rasul dan dia berkata dan Rasul berkata, Ya Allah. ya Tuhanku, Ya, sesungguhnya oke Bu, boleh? menjadikan ini Quran yang diabaikan. Ini 30. Ya, 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi. Ya. Wa qala rasulu Ya ya Rabbi, Rabbi inna qaumin maumin Inna qaumi ittakhadhu takhudu hada Qur'ana mahjura. Masya Allah. Boleh baca artinya juga Bu sekalian? Ada artinya nggak? Pak, belum pintar kan masih belajar. Artinya nggak ada Bu? Artinya ada nggak di situ Bu? Oh, artinya saya nomor 30 ya. Oh, ditartil enggak? Ayat 30. Saya punya satu lagi yang ada punya Quran banyak nih Pak. Masya Allah. Apa artinya Bu? Ini ada artinya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buka Quran harus pakai Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahu Ibu? Juz 25. Nyun sewu, bentar. Ini baru dari kelas 1-nya, Pak. Saya boleh start. Nah, boleh. Yang udah ada duluan. Boleh. Siapa? Gantian. Nanti dibantu Ibu. Ya, boleh. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran itu sesuatu yang diabaikan atau ditinggalkan, dijauh. Masya Allah. Dan ini Ibu, Bapak Ibu sekalian perhatikan, ayat ini satu-satunya dalam Quran Nabi berkata, Nabi curhat. Nabi berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini kan curhat Bapak Ibu sekalian. Wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sesuatu yang diabaikan dan dilupakan itu ternyata adalah Al-Quran. Dan itu yang membuat Nabi SAW sedih. Itu yang membuat Nabi SAW sampai bercerita langsung kepada Allah bahwa ada umatku, ada kaumku ya Allah yang menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang tidak diperdulikan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini menjadi subhanallah, menjadi hal yang sangat kita tidak inginkan Bapak Ibu sekalian, karena na'udzubillah seseorang menjadi orang yang tidak lagi memperdulikan Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran. Maka pada hal ini, pada dalam kondisi ini teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang tersebut akan menjadi orang yang disedihkan oleh Nabi. Maka semangatnya kita dalam melihat ya kondisi kita sebagai seorang muslim di bulan haram ini sebenarnya harus membuat kita semakin semangat mendekatkan diri pada Al-Quran. Karena bulan terbaik adalah Al-Quran. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Lalu datang setelahnya 4 bulan yang suci. Setelah datang 4 bulan yang suci ini, sisanya bulan-bulan yang lain itu tidak seperti bulan 4 bulan yang suci ini, di mana Allah lipat gandakan semua pahala, di mana Allah jadikan setiap dosa itu begitu besar di sisi Allah di 4 bulan ini. Dan itu yang menjadi hal yang sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau di bulan yang suci ini kita justru meninggalkan perkataan yang suci, perkataan yang terbaik. Maka diikatlah antara bulan yang suci dengan perkataan yang suci. Diikatkah antara bulan-bulan terbaik dengan perkataan terbaik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menganjurkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu, kembali pada At-Taubah ayat 36, iddatash syuhur indallah, yang jumlah bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah. Semuanya sudah diaturkan oleh Allah dalam kitabnya. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah 12 bulan yang telah ditetapkan Allah dengan nama-namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi semua ini 12 bulan ketetapan Allah. Nama-namanya ketetapan Allah. Kapan Allah memberikan nama? Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang suci di sana. Arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Bapak Ibu sekalian, maka agama yang lurus itu adalah menjaga sya'airallah. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang kemudian menjaga syiar-syiar Allah, di antaranya Allah tetapkan 4 bulan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu beribadah pada 4 bulan ini, itu pahalanya lebih besar daripada Ibu beribadah di luar 4 bulan ini, kecuali Ramadan. Karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran, maka dia terkhusus, terpisah. Sisa setelah Ramadan maka ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang mulia. 3-nya berurutan.
dan satunya terpisah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan 4 bulan yang suci itu adalah salasun mutataliyat, 3 yang berurutan dan 1 yang terpisah. Yang berurutan itu Dzulqa'dah. Nih sekarang nih bulan 11 ya. Dzulhijjah bulan 12. Muharram bulan 1. 3 berurutan. Jadi selama 3 bulan ke depan ini, ayo Bapak Ibu sekalian, kencangkan ikat pinggang. Ayo kita gas amal soleh. Karena amalannya berlipat-lipat kali lipat. Yang tadinya ngaji cuma sejus nih. Ayo ngajinya ditambah jadi 3 juz. Yang tadinya cuma sedekahnya 10.000. Yuk ditambah jadi 1 juta, 100.000, 10 juta, terserah. Sebanyak mungkin di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, hati-hati dengan dosa di bulan ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan ada di antara kalian yang menzalimi diri kalian. Karena di bulan-bulan suci ini, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan yang subhanallah, kalau ada yang berbuat zalim, kalau ada yang berbuat dosa, maka kezalimannya, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Ya, sangat berbahaya. Ya, artinya dilipat gandakan, dosa itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya karena Masya Allah dosa juga hukumannya dilipat gandakan. Na'udzubillah min dzalik. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa Ustaz amalan-amalan yang harus diperbanyak? Tentu amalan yang pertama adalah Al-Qur'an. Memperbanyak mengaji. Ya, pada bulan-bulan haram memperbanyak tilawatul Quran. Kenapa? Karena bulan terbaik haruslah dibarengkan dengan perkataan terbaik. Apa perkataan terbaik? Al-Quran. Makanya waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, curhatlah Nabi pada Allah, ya Allah, sesungguhnya ada di antara kaumku yang menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang diabaikan inilah yang na'udzubillah, ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengabaikan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian dari Abu Bakrah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kalau Bukhari dan Muslim meriwayatkan, itu namanya muttafaqun alaih. Artinya sudah disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang pasti benar. Ya, Bukhari sendiri sudah pasti benar, Muslim sudah pasti benar. Apalagi Bukhari Muslim ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu biasa dikenal dengan muttafaqun alaih. Disepakati oleh kedua ulama ini. Subhanallah, di sana dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sana 12 syahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun, dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, az-zaman qad istadara ka hay'ati. Setahun itu berputarlah waktu sebagaimana keadaannya, ketetapannya sejak Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi diberikan 12 bulan ini plus nama-namanya Bapak Ibu sekalian ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian asana 12 syahran. Dalam 1 tahun kata Rasulullah ada 12 bulan. Minha 4 hurum. Dari 12 bulan ini kata Nabi SAW ada 4 bulan yang suci. Nah, 3 mutawaliyatun. 3 yang berurutan, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wa Muharram wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan 1 ya wa Rajab mudhar, dan bulan Rajab itu terletak ya berada di antara baina Jumada Tsani maksudnya wa Sya'ban, di antara Jumada Tsani yaitu bulan ke-6 wa Sya'ban yaitu bulan ke-8 ada bulan ke-7 namanya Rajab. Makanya 4 bulan ini Bapak Ibu sekalian kita harus tahu kapan bulan-bulannya. Ini sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Maka kita harus mengetahui, jangan sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita termasuk hamba Allah yang tidak mengetahui kapan waktu-waktu terbaik yang Allah punya. Karena mengetahui waktu terbaik akan membuat kita semakin cepat sadar, membuat kita semakin cepat move on, semakin cepat bertaubat, semakin cepat untuk kemudian beribadah lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita semua insya Allah menjadi hamba-hamba yang semakin taat, semakin berbakti kepada Allah, semakin taat mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang biasa dilakukan Nabi SAW pada bulan-bulan haram? Yang pertama tadi banyak mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya. Maka kita jangan jauh dari Al-Qur'an karena bulan terbaik sangat cocok dengan perkataan terbaik. Lalu kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi amalan yang perlu diperbanyak dalam bulan-bulan haram ini selain membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, semuanya berkaitan dengan perkataan terbaik, sangat cocok dengan bulan yang terbaik. Lalu kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi Ustadz? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan masuk pada bulan terbaik. Jadi bukan hanya Ramadan, ya, tapi ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, yang semuanya bulan baik, bulan-bulan terbaik di antara 12 bulan. Yang harus kita perbanyak lagi adalah beramal saleh dalam keadaan kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Perbanyak amalan-amalan saleh yang tersembunyi, perbanyak amalan-amalan saleh yang cukup kita dengan Allah yang tahu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dibolehkan beramal saleh untuk kemudian kita tampakkan Suaranya hilang. Iya Bu, sepertinya jaringan beliau lagi bad connection. Kita tunggu aja Bapak Ibu ya sampai bagus. Sepertinya jaringan beliau bad connection. Lagi keluar sebentar. Jadi ada 4 bulan. Ada yang bisa sebutkan Ibu? Berurutan? Rajab, Amal soleh. Yang berurutan Rajab, Zulkaidah, Zulkaidah, dan Dzulhijjah, dan Muharram. Muharram. Keempat Yang tersendiri terpisah, yaitu bulan Ramadan Rajab. terpisah dari 4 Oke. bulan itu. Jadi yang berurutan 3 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram, Jadi bulan 11, 12 dan bulan 1. 1. Rajab. Yang terpisah apa Bu? Ramadan, Bulan Rajab. Rajab, Rajab terpisah. Rajab. Rajab. Ya, Rajab. Rajab yang tempatnya di mana posisinya? Sebelum Rajab. Ramadan. Ramadan, Yang antara Jumada dan bulan Sya'ban. Muharram. Oke. Kita ulang dulu ya. Itu hadisnya di mana, Bu? Di mana sebutkan di sini? Ya, Hadisnya di mana sebutkan? Yang Abu Bakrah tadi. Bukhari Muslim. Oke, lanjut Ustaz. Foto Ustaz. Kita Afwan dimulai. Zat. Afwan Zat terputus tadi Afwan. Kita foto Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Foto. Maaf Kita ya dimulai Bapak jam. Ibu sekalian. Jadi Masya Allah. Jadi yang kedua yang harus diperbanyak adalah amal-amal yang tersembunyi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena amal yang tersembunyi itu subhanallah adalah amalan yang lebih terjaga. Dan dia lebih baik dibandingkan amalan-amalan yang terbuka. Perbanyak sholat tahajud, bangun di waktu malam, perbanyak sedekah yang tersembunyi, yang cukup kita dengan Allah yang tahu, perbanyak puasa. Di bulan-bulan haram ini perbanyak puasa. Kalau kemudian kita mau ditanya, Ustadz puasa apa aja Ustadz? Boleh aja Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya boleh juga puasa sunat tatawuan, boleh. Di hari apa saja boleh, kecuali hari Jumat jangan disendirikan. Kalau hari Jumat harus puasa 1 hari sebelumnya atau puasa 1 hari setelahnya, karena itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Janganlah kalian menjadikan puasa khusus untuk hari Jumat. Kenapa? Karena itu adalah hari Aid, hari rayanya kita kaum muslimin. Gak boleh berpuasa sendiri mengkhususkan hari Jumat kecuali pada hari-hari tertentu seperti hari Arafah. Kalau jatuh pada hari Jumat kita disunahkan puasa 1 hari sebelumnya. Begitu juga dengan hari Asyura, kalau bisa puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa subhanallah amal tersembunyi itu berat Bapak Ibu sekalian. Semua orang bisa menampakkan amal solehnya. Tapi sangat sedikit Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, sangat sedikit manusia mampu menyembunyikan amalannya. Bahkan ada seorang syekh kami di Sudan mengatakan, ketika beliau mengatakan sebagaimana engkau malu ketika dosa-dosamu ditahu oleh orang lain, dengan adanya dosa-dosa yang tertutup,
Maka kalau banyak kita punya dosa yang orang lain belum tahu, maka perbanyaklah. Nah ini kata Syekh, perbanyaklah amalan-amalan yang hanya engkau dengan Allah yang tahu. Allahu Akbar. Ya, perbanyaklah amalan-amalan yang hanya kita dengan Allah yang mengetahuinya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dosa saja kita takut dan malu kalau ada orang yang tahu, maka ayo kita buat amalan-amalan yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Itu amalan yang kedua di Ashhurul Hurum yang harus diperbanyak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada amalan yang ketiga yang juga Masya Allah disunnahkan oleh para ulama di bulan-bulan Ashhurul Hurum adalah amalan yang berkaitan dengan orang lain, menolong orang, membantu orang. Coba kalau dibuka Arba'in Nawawiyah, ada sebuah hadis di sana dari hadis riwayat Imam Muslim. Di sana ada hadis yang panjang, hadis yang ke-36 dalam Arba'in An-Nawawiyah. Di sana Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana menolong orang luar biasa. Diperbanyak di sini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apa alasannya Ustadz? Kenapa harus memperbanyak orang? Kalau tadi kan alasan harus banyak amalan-amalan tersembunyi karena dia lebih baik. Dia lebih menjaga hati untuk ikhlas. Dan dia adalah rahasia kita dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah. Maka perbanyak amalan-amalan itu di bulan-bulan terbaik. Lalu ada amalan terbaik yang ketiga adalah menolong orang lain. Membantu orang. Dalam sebuah hadis Muslim. Hadis ke-36. Riwayat Imam Muslim. Ya, di Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-36. Dalam buku Arba'in Nawawiyah, Imam An-Nawawi, karangan Imam An-Nawawi, itu dia hadis ke-36. Kata Nabi SAW, Man farraja an muslimin qurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anha furjatan min kurabi yaumil qiyamah, qurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Satarallahu yaumal qiyamah. Wa man, dan ini yang paling penting, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Kata Nabi SAW, siapa yang meringankan kesulitan orang lain, farraja'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, pada masalah-masalah dunianya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan selesaikan masalahnya, Allah akan tuntaskan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang mudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, yassara ala mu'sirin, yang kesulitan, lagi sulitnya, lagi ngapa-ngapain, Masya Allah, yassarallahu anhu, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya ya segala urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aun. Wa man satara musliman dulu, dan siapa yang menutup aib-aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Iya. Lalu ditambah dengan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah pasti menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini menjadi bukti bahwa pertolongan Allah dekat dengan pertolongan kita kepada sesama manusia. Pertolongan kita membantu, yuk membangun sekejap pesantren sekejap. Maka dengan kita membantu pesantren sekejap, kita bangun pesantren, kita ikut berkontribusi, kita bantu share pamfletnya, kita bantu untuk menggalangkan dana. Dengan itu Bapak Ibu sekalian, kita telah menolong orang lain, kita telah menolong hamba Allah, kita telah menolong calon-calon penghafal Quran agar tersedia baginya fasilitas. Kita telah menolong orang-orang yang akan belajar Quran agar tersedia baginya fasilitas. Dan dengan itu Allah akan tolong kita. Makanya surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, intang surullah, kalau kamu tolong agama Allah, kalau kamu tolong Allah, bagaimana tolong Allah itu? Intang surullah, kalau tansur, kalau kamu menolong Allah, kalau kamu menolong Allah. Bapak Ibu pertanyaannya, bisakah kita menolong Allah? Bukankah kita yang butuh pertolongan sama Allah? Sehingga kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami mohon menyembah. Dan ya Allah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Bukankah kita yang butuh pertolongan Allah? Tapi ternyata dalam surah Muhammad, ayat ke-7. Wah ini dahsyat. Surahnya Nabi, ayatnya angka yang paling dicintai Allah juga salah satunya. Angka 7. Al-Fatihah 7. Langit 7 tingkat. Masya Allah, surga dijadikan oleh Allah berlapis-lapis, langit 7 lapis, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Subhanallah, banyak angka 7 dalam agama kita. Bahkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quran al-azim, dan Al-Quran yang agung. Jadi angka 7 ini Masya Allah. Nah, intang surullah yang surkum.
Kalau kamu menolong Allah, pertanyaannya gimana cara menolong Allah? Ternyata dua kata para ahli tafsir. Kalau kamu mau tolong Allah dan yang surkum dan Allah pasti menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum dan Allah pasti meneguhkan pendirianmu. Maka cara menolong Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua. Intang suruh ibadallah. Yang paling pertama, kalau kamu tolong hamba Allah, manusia. Jadi memperbanyak menolong manusia. Maka Allah pasti menolongmu. Yang kedua, intang suruh dinallah. Kalau kamu menolong agama Allah, ya, membangun sekejap, membangun masjid itu adalah menolong agama Allah. Membangun pesantren, membangun sekolah tahfidz, membangun apapun itu adalah menolong agama Allah. Intang surullah yang surkum. Perbanyak menolong hamba Allah, perbanyak menolong agama Allah di bulan-bulan haram. Ya, karena amalannya akan berlipat di sisi Allah dan dengan itu Allah akan tolong kita Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang juga menjadi dalil penting ya bahwa dalam beramal soleh ya dari tadi ada 3, memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Quran. Kemudian yang kedua, memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi karena itu adalah amalan yang lebih ikhlas, lebih menjaga. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amalan-amalan ya yang boleh kita kategorikan memperbanyak amalan-amalan yang subhanallah itu berkaitan dengan orang lain, menolong hamba Allah ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup. Di antara amalan juga yang Masya Allah luar biasa di bulan suci. Di bulan suci ini adalah as-sadaqah, bersedekah di jalan Allah. Menginfakkan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Ini berbeda dengan menolong. Kalau menolong kan tadi banyak versinya. Ada yang menolong dengan ilmu, ada yang menolong dengan harta, ada yang menolong dengan tenaga. Tapi kalau sedekah identik dengan harta. Keluarkan harta kita. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian, Allah menetapkan bulan haji itu pada bulan-bulan haram. Bulan haji itu bulan Zulhijjah. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena ternyata Allah ingin melihat. Adakah di antara hamba-hambanya? Adakah di antara kita, umat Nabi SAW, yang ingin beribadah pada Allah bukan hanya dengan tenaganya, tapi juga dengan hartanya. Makanya ada istilah Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam istilah Nabi, beribadah haji bagi siapa yang mampu. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Beribadah bagi yang mampu. Haji itu bagi yang mampu. Nah, ada orang mampu tapi tidak mau. Ya. Maka haji, orang yang mau berhaji di bulan Dzulhijjah, dijadikannya haji itu pada bulan Dzulhijjah. Masya Allah, seakan-akan kode dari Allah bahwa kalau Anda mau banyak beramal dengan mengeluarkan harta, baik dengan menggunakannya untuk haji atau bersedekah, maka perbanyaklah di bulan-bulan haram seperti ini. Subhanallah. Dan itu yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ya banyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah pada bulan-bulan suci ini, bulan-bulan haram seperti ini. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa menjadi hamba Allah yang banyak bersedekah di bulan-bulan haram ini. Pembangunan sekejap dan tahfidz Quran dan seterusnya. Ya, kalau kemudian kita ingin banyak sedekah kita dibantu oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka banyaklah bersedekah di bulan-bulan yang suci. Kemudian yang terakhir, ya, yang menjadi amalan yang kelima di bulan-bulan suci ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak apa? Istighfar dan taubat. Dalam kurung boleh kalau yang nyatat muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Nah, muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa di bulan-bulan haram seperti ini. Sudah? Kenapa istighfar Bapak Ibu sekalian? Karena istighfar dan taubat itu sangat disukai Allah. Sangat dicintai Allah. Apa ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Maka perbanyak amalan yang terakhir, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat di bulan-bulan suci ini.
Kalaulah dosa yang dikerjakan diberatkan hukumannya, kalaulah amalan soleh dilipat gandakan pahalanya, maka setiap yang istighfar, setiap yang tobat di bulan-bulan ini dipercepat dikabulkan tobatnya, dipercepat diterima tobatnya. Makanya Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah ini habis beramal soleh. Ustadz, sudah cukup. Saya kan sudah nggak ada dosa, Ustadz. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak maksiat. Saya nggak bikin dosa. Saya nggak perlu istighfar, Ustadz. Iya. Tapi mohon maaf. Dengarkan dulu kisah Allah dalam Al-Quran. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian dia baru selesai membangun Ka'bah. Mungkin ayatnya pada hafal nih. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ya, ada kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah yang menjelaskan idh yarfa'u Ibrahimu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Bapak Ibu sekalian mulakan Allah. Lihat ketika amal soleh. Apakah Ustaz saya udah rajin baca Quran? Apakah kita nggak perlu taubat karena kita sudah merasa beramal soleh? Dengerin dulu ayat ini. Ayat 127. Boleh dibuka Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian yang mulakan Allah. Surah Al-Baqarah, ya kita mau menutup dengan ini. Ya, kita tutup kajian kita dengan ayat ini dan dengan satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baqarah 127 sudah? Apakah istighfar itu identik dengan orang yang buat dosa, Ustadz? Nanti bikin dosa baru kita istighfar. Nanti kalau habis berbuat maksiat baru istighfar, baru taubat. Lihat dulu ayat ini. Baik, Ustadz Mabrur, saya bacain supaya cepat Ustadz. Ya. Saya bacain ayatnya, antum bacain terjemahannya Ustaz. Oke Ustaz? Siap-siap Ustaz. Oke, sudah ayo siap-siap teman-teman ya. Dan ini makanya mudah-mudahan habis ini kita banyak-banyak istighfar taubat semua sama Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dikaruniakan amal-amal yang soleh. Masya Allah. Ya. Dah teman-teman, udah ketemu belum Bapak Ibu? Udah Ustaz. Oke, sudah ya? Al-Baqarah, ya saya yakin kalau Al-Baqarah pada tahulah, gampang. Belajar kali ini. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat ini ayat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Silakan Ustaz, dibaca terjemahnya Ustaz. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Seraya, bukan ba'da. Jadi bukan setelah beramal, masih sedang beramal sambil berdoa. Jadi masih sedang bekerja sambil istighfar, sambil doa. Dan lihat doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amalan kami ya Allah. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Pentingnya berharap agar Allah menerima amalan kita. Baik Ustadz, izin Ustadz, boleh satu ayat setelahnya Ustadz? Ya, ayat 128, Bapak Ibu lihat lagi setelahnya. Ya, dan ini Masya Allah juga luar biasa artinya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Coba lihat ini. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Dan lihat ayat ujung akhirnya, lihat 128-nya. Wa tub alaina. Nah, setelah semua amal soleh, doa, terima ya Allah. Dan lihat ujungnya, wa tuba alaina, ya Allah, tuba alaina, innaka antat tawwabur rahim, innaka anta at-tawwab ar-rahim. Silakan, Ustaz. Ya Allah, ya Tuhan kami,
jadikanlah Tuhan jadikanlah kami dua muslim, dan dari dua orang yang berserah diri, dan dari keturunan Dua orang yang kami, berserah diri dan dan dari keturunan kami. keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina Umat yang manasikana berserah diri. wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami cara ibadah kami, cara manasik kami, wa tub Masya Allah. alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ustadz, membangun Ka'bah itu dosa atau amal soleh, Ustadz? Amal soleh, Ustaz, amal soleh. Kenapa harus bertaubat, Ustadz? Mungkin Ustaz Kan habis dalam prosesnya, kan baru Ustaz, bangun Ka'bah, Ustadz. Karena apa, Ustadz? karena mungkin Ustaz di dalam proses melakukan kebaikan mungkin ada satu kehilafan, ada satu Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada yang belum sempurna ketika kita beramal soleh, Ustadz, ya kan? Maka subhanallah, ketika kita bayangkan, Ibu, Bapak, Ibu, ada nggak yang pernah bangun Ka'bah? Nggak ada kan? Kita lahir, Ka'bahnya udah jadi. Subhanallah. Dalam proses membangun Ka'bah, Ibrahim berdoa, ya Allah terima amalan kami. Ini menandakan kalau kita beramal, Bapak Ibu sekalian, kalau kita beramal, nggak boleh terlalu pede. Yakin diterima boleh, tapi tetap bantu dengan doa. Gimana doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu bapak kalau habis ngaji dengan Ustadz Ihsan, dengan teman-teman sekejap, langsung doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Baqarah 127-nya. Kemudian setelah itu perbanyak lagi taubat. Di mana? 128-nya. Setelah dia berdoa, Nabi Ibrahim sudah bangun Ka'bah, sudah dia tinggikan, wa tub alaina. Bertaubat Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Innaka anta tawwabur rahim. Engkaulah ya Allah yang maha menerima taubat, yang maha menyayangi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, antara diterimanya amalan dengan orang yang bertaubat itu dekat sekali, Allah subhanallah. Bahkan kita dianjurkan kalau sudah beramal, minta agar amalan kita diterima dan agar kemudian taubat kita juga diterima, subhanallah. Makanya kalau sudah beramal soleh, bertaubat. Dan terakhir, ingat gak Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi sholat 5 waktu, Allahu Akbar, maupun sholat-sholat yang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, Bapak Ibu pernah nggak dengar riwayat seperti ini? Nabi SAW setelah kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri. Bapak Ibu pernah nggak dengar riwayat? Subhanallah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW setelah dia sholat 5 waktu, setelah salam kanan kiri, tidak langsung membaca subhanallah 33 kali. Enggak. Alhamdulillah 33 kali. Mestinya kan kalau habis sholat, bilang alhamdulillah sudah sholat. Tapi apa yang dibaca Nabi? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu tadi? Istighfar. Astagfirullah. Berapa kali istighfar? Nabi berapa kali istighfar? 3 kali. Astagfirullah. 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 Ini habis sholat, Ibu. Bapak Ibu, ini habis sholat, Nabi langsung istighfar. Pertanyaan saya, apakah sholat itu dosa? Apakah sholat itu maksiat? Enggak. Tapi apa? Khawatir dalam sholatnya, khawatir dalam ibadahnya ada, ya, yang belum sempurna. Ada yang ria, ada yang bercampur dengan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan haram ini mari kita perbanyak taubat dan mari kita perbanyak berdoa pada Allah agar Allah menerima amalan kita dengan membaca tadi apa? Membaca doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna. Ini doa wajib dihafal nih oleh anak-anak sekejap. Boleh Bu ikutin saya, masing-masing di rumah aja. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan kami. Sudah? Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima amalan kami. Innaka antas samiul alim. Engkau ya Allah maha mendengar lagi mengetahui. Boleh dilanjut dengan doa yang terakhir. Wa tub alaina. Jadi ambil ujungnya. Ujung 127, ujung 128. Ini doa Nabi Ibrahim.
setelah minta diterima amalan, minta diterima taubat. Allahu Akbar. Amalan diterima, dosa diampuni. Itu yang kita inginkan. Ngaji kita diterima, sedekah kita diterima, dosa kita dikurangi, dosa kita diampuni, bahkan dihilangkan oleh Allah. Maka kalau mau digabungkan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, izinkan saya mengajarkan cara berdoanya. Ambil ujung 127 Al-Baqarah dan ambil ujung 128 Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ujung 128 wa tub alaina, dan terima taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang ya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa baca doa itu, dan itulah 5 tadi yang kita bisa sampaikan tentang Masya Allah apa-apa saja amalan-amalan yang harus kita perbanyak. Tentu dimulai dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, lalu perbanyak amalan-amalan yang tersembunyi Bapak Ibu sekalian, perbanyak menolong orang lain, dan yang keempat perbanyak bersedekah. Banyak-banyak membagi harta di bulan ini karena sedekah dilipat gandakan di bulan ini. Dan yang terakhir, memperbanyak taubat, istighfar dan taubat atau muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri, mengintrospeksi hati supaya kita menjadi orang yang kembali pada Allah. Dan itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan berharap. Kalau sudah beramal soleh, jangan terlalu yakin, jangan juga terlalu takut. Pertengahan, berharap Allah menerima amalan. Dengan doa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada di Al-Baqarah 127. Lalu kemudian apa? Untuk muhasabah diri, minta taubat sama Allah. Wa tub alaina. Walaupun banyak amal soleh kita, nggak usah dihitung amal soleh. Terus aja taubat, terus aja taubat. Kali aja ada satu yang belum diterima taubatnya. Jadi terus taubat, terus taubat. Kita khawatir ada satu dosa yang tersisa. Na'udzubillah. Jangan sisakan dosa dan teruslah beramal soleh. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Muhammad Ar-Razi. Ya, sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana kita memuliakan bulan haram, ya, bagaimana keutamaan bulan haram, dan bagaimana anjuran ya Allah dan Rasulnya untuk kita senantiasa memperbanyak amal soleh, dan untuk senantiasa menghindari, memaksimalkan diri untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah di bulan-bulan yang Allah haramkan ini. Sekira Bapak Ibu sekalian, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Selanjutnya kami persilahkan di sesi tanya jawab. Ustaz, masih bisa Ustaz ya? Ustaz Farul Razi, Masih. kepada Bapak Ibu ya yang ingin bertanya ya, guru kita ada 2 orang di sini, ada Ustaz Farul Razi, ada Ustaz Nur Ihsan, ya bisa ditujukan kepada siapa? Silakan Bapak Ibu, ya. Yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Ya, boleh di luar ya, boleh mungkin di luar atau yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini ya, tentang amalan-amalan ya, yang bisa kita lakukan ya, tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Farul Razi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, sepertinya sudah paham ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Rozi, ada tambahan sedikit Ustaz Rozi. Oh ya, silakan Boleh, Ustaz tambahan. Silakan. Ihsan, fadhal, Ustaz. Ini hari Masya Allah sangat luar biasa ya. Ustaz, itu ayat 127, itu ayat andalan sebenarnya. Ayat andalannya sekejap 127 Ustaz. Bahkan saya ada lagi itu. Oh masa Ustaz? Iya. Itulah ayatnya sekejap sebenarnya. Di antara ayat yang paling utama sekitar 127. Dan kalau semua tuh level, kalau sekejap, termasuk yang paling menonjol ditekankan Ustaz. Bahkan diberi judul Ustaz, itu judulnya. Allah. Dengan 5 langkah menuju jannah. Ya. 5 langkah menuju jannah, inspirasi daripada Ibrahim membangun Ka'bah Ustaz. Ya. Dengan singkatan ihsan. Ya. Yang pertama adalah, masih ingat sama bro, ini gurunya ini. Ya, pasti semua belajar itu. Karena semua polanya sama Ustaz. Itu seharusnya pernah belajar itu semuanya.
Semua yang pernah belajar sekejap pasti melewati materi itu, Ustaz. Ya. Masya Allah. Inspirasi dari surah Al-Baqarah 127 dengan judul 5 langkah menuju jannah. Ya. Semua orang yang masuk surga itu harus melewati 5 langkah ini. Apa yang pertama? Yaitu Apa aja? Ihsan kan? Ya apa? Impian yang besar. Ibrahim punya impian Impian yang membangun besar. Ka'bah. Apa Ibrahim membangun Masya Ka'bah? Allah. Impian bukan untuk pribadi, Allahu untuk orang Akbar. lain. Satu. Yang kedua Orang adalah lain. Allahu Akbar. harus kerja. Ibrahim bangun Ka'bah, satu bata diletakkan, harus kerja. Ya, harus kerja. Betul. Harus kerja, Yang betul. adalah selalu bersama. Ibrahim wa Ismail. Allahu Akbar. Bersama anaknya. Wa Ismail bersama Ismail. Betul. Terus Ustaz, Masya Allah. itu ayo berdoa. Ibrahim ini berdoa. Rabbana taqabbal. Ayo berdoa. Betul. Masya Allah. Ya. Sudah 4 kan? Dan yang terakhir. Tanpa ini semuanya hangus. Apa tuh N? Niat ikhlas. Niat ikhlas. Allah. Ustaz, ihsan. 5 Ustaz ya, 5 langkah nih. Izin Ustaz. Yang pertama impian harus besar. I. Kemudian yang kedua harus kerja. Kemudian S selalu bersama. Kemudian A ayo doa. Kemudian yang N niat ikhlas. Masya Allah. Makanya Ustaz, ketika bangun Ka'bah sebenarnya basicnya ini sebenarnya Ustaz. Itu membangun sekep kibos sekarang kenapa? Karena ini ayat sebenarnya. Karena ini ayat. Semoga bisa menjadi apa? Impian besar. Iya Ustaz, tapi masalahnya kan kita karena ini diantaranya Ustaz. Karena faktor ini. Ya. Kenapa kita bareng-bareng? Idenya Allah berikan. Ide itu Ustaz awalnya kepada siapa? Kepada Ibrahim idenya itu. Tapi dia ngomong sama anaknya Ismail. Ide pesantren itu kepada siapa? Kepada saya misalnya. Tapi saya harus kerja keras. Saya harus ngomong sama kawan-kawan di JAS, di alumni saya ngomong. Ya Ustaz. Dan apa? Semua berdoa sama-sama. Semua berniat. Dan luar biasa. Ini bergerak ini Ustaz. Sekarang dananya sudah 1,8 miliar. Kita sangat yakin kita bangun siapa? Bangun rumahnya Allah. Seperti Ibrahim bangun rumahnya Allah. Ya. Maka mohon doa Ustaz, ba'da haji semoga kita bisa bangun ini dan kita akan batu pertamanya Ustaz. Bismillah Ustaz. Ada hal baru yang saya pribadi hari ini mendapatkan hal baru Ustaz Fauzi. Dan bagaimana benar-benar bisa maksimalkan dalam kehidupan kita insya Allah ta'ala. Jazakallah khair Ustaz Fauzi. Ini ya, tambahan sedikit ini insya Allah ta'ala. Alhamdulillah. Ini syukuran Ustaz. Padahal ini gak janjian Ustaz ya. Padahal ini gak janjian Ustaz. Janjian Ustaz. Saya baru ingat ini. Dia harus bahas ini, tapi saya bahas. Oke, baik. Syukuran Ustaz atas tambahannya. Ya, ihsan sebagaimana kisahnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama Ismail membangun Ka'bah, ya impiannya besar, masya Allah, ya harus ada kerja keras. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan nih Ustaz dari salah satu peserta di chat room, beliau share bahwasanya bertanya Ustaz, apakah setiap zikir harus ada hikmahnya? Ya, sekian kali. Ya, ini mungkin zikir salat atau mungkin zikir secara umum, Ustaz. Ya, zikir dalam rangka muhasabah diri mungkin. Dan gimana urutan-urutan zikir yang terbaik, Ustaz? Nah, ini salah satu peserta kita yang bertanya di chat room. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, ada zikir-zikir yang memang kalau dalam tuntunan sholat itu memang diurutkan Nabi, tapi nggak wajib, nggak harus. Tapi ada zikir-zikir yang memang dihitung Nabi. Contoh, subhanallah 33 kali itu dihitung oleh Nabi. Subhanallah dengan yang garis-garis yang ada di tangan kita ini Bapak Ibu sekalian, itu Nabi menghitungnya dengan tangan kanannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Nah, ada Nabi yang menghitung alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 1 kali. Nah, dalam zikir pagi petang ada yang dihitung Nabi. Contoh, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu dihitung Nabi, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 100 kali. Ada hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada yang hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu 7 kali misal. Ada zikir yang dihitung Nabi, astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Saya beristighfar pada Allah setiap hari itu 100 kali minimal.
Nah, itu dihitung. Ada yang zikir tidak perlu dihitung Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak aja, perbanyak aja. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, subhanallah. Jadi gitu terus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada zikir yang kita hitung, ada zikir yang tidak perlu kita hitung. Semuanya boleh dan insya Allah semuanya baik Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh menghitung zikir, boleh enggak. Nah, kalau saya izinkan mengasih saran, kalau boleh Bu, Bapak Ibu sekalian rutinkan zikir pagi dan petang. Ya, itu saran saya. Karena dalam zikir pagi dan petang ada 100 kali istighfar, ada 100 kali subhanallah bihamdi, ada solawat, ada kalimat hauqalah, la haula, ada kalimat tauhid dan seterusnya. Ya, saya kira itu, Ustaz. Cukup ya, Bapak Ibu. Jika ada yang mau, boleh langsung, boleh juga melalui chat ini ya, chat room, ditulis pertanyaannya. Baik. Mohon maaf, tapi kalau urutannya, Ustadz, silakan, apakah Ibu. harus ayat kursi Gimana? dulu, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak dan Ya, Anas, kemudian kalau baru? kalau Terima kasih. betul. Kalau di zikir pagi petang, Nabi selalu mengurutkan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dulu, lalu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Tapi kalau zikir setelah sholat, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas terakhir justru. Istighfar 3 kali dulu, astagfirullah. Kemudian Allahumma la mani alima ataita, wa la mu'ti alima manat, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu ditutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi buka tawasila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah, itu kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu urutannya. Kalaupun tidak sesuai urutan enggak apa-apa. Ya, enggak harus. Yang jelas kebaca semua, ya. Tapi kalau mau lebih sunnah, memang baiknya mengikuti urutan itu. Itu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Ustadz. Yang mana didahulukan? Kenapa? Gimana? Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang dibaca. Ya biasa Al-Fatihah dulu, Gimana? baru Untuk apa itu? Al-Baqarah ayat zikir di pagi hari dan sore hari. Boleh dan di zikir pagi, ya, di zikir pagi boleh. Baca 1 sampai 5 boleh. Ya, itu memang ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW mengatakan, tapi itu tidak wajib. Boleh dibaca, boleh enggak. Dalam zikir. ya. Tapi ayat kursi selalu dibaca Nabi, ayat kursi. Ya. Ya, kalau Al-Baqarah 1 sampai 5 boleh dibaca, boleh enggak, terserah. Ya. Ya biasanya Al-Baqarah Ya. dulu, ayat kursi, 2 terakhir Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Boleh Ibu, boleh. Oh, Boleh. Doa ayat terakhir Al-Baqarah boleh, dalam zikir pagi petang boleh juga, enggak apa-apa. Oke. Terima kasih Ibu Syamsia Arab. Masya Allah. Dengan Ibu Winan ya. Ya Bu, makasih. Selanjutnya ada satu ini Ustadz ya. Bagaimana Ustadz jika selama bulan-bulan haram yang diharamkan oleh Allah ini kita masih belum bisa lepas ya dari hal-hal yang kurang baik disebabkan lingkungan atau tempat kita bekerja di tempat yang kurang baik. Nah, ini tidak didetailkan Ustadz, maksudnya di tempat kerja di mana. Mungkin secara umum Ustadz, bahwa ketika kita bekerja di tempat kurang baik, lingkungan yang kurang baik, ya mungkin kita susah ya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik di dalam keseharian kita, terkhusus di bulan-bulan yang diharamkan ini. Nah, gimana itu Ustaz? Baik, maka saya memberikan saran kepada yang masih berada di tempat kerja yang kurang baik untuk segera bertobat, perbanyak tobat sama Allah, perbanyak mohon ampun dan perbanyak sholat malam, tahajud. Minta di waktu tahajud ya, di bulan-bulan haram, mumpung bulan haram, ya Allah lindungi hamba-Mu dari tempat-tempat yang kurang baik. Ya Allah jauhkan hamba dari tempat-tempat maksiat. Ya Allah jauhkan hamba dari tempat-tempat syubhat. Jauhkan hamba dari tempat-tempat yang haram. Minta sama Allah. Insya Allah pasti akan ada keajaiban. Saya yakin insya Allah. Ya, semoga bisa dimudahkan Allah ya untuk ibu yang bertanya tadi insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir Ustadz ini. Kenapa sholat wajib yang diutamakan atau yang lebih utama itu adalah sholat asar sesuai surah Al-Baqarah ayat 238. Oke, silakan Ustaz. Itu
Itu ayatnya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu kan ayatnya seperti itu Bu ya. Hafidhu ala sholawati was bukan berarti yang terbaik di situ Bu artinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah 5 waktu sholat itu, ya. Wassalat dan sholat pertengahan. Betul. Sebagian ulama mengatakan sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Tapi ada juga yang mengatakan sholat subuh. Ya. Pertengahan antara zuhur asar dan maghrib isya. Subuh di situ. Ada juga yang mengatakan demikian. Jadi zuhur asar, maghrib isya. Pertengahannya subuh gitu. Ada. Tapi memang yang paling kuat bahwa di situ yang dimaksud adalah sholat asar. Nah, bukan berarti, ini kan kalau menerjemahkannya gini, jagalah sholat-sholatmu dan sholat pertengahan. Apa sholat pertengahan? Sholat asar. Ya. Bukan berarti sholat asar itu yang terbaik. Karena secara hukum Nabi SAW pernah mengatakan dengan lisannya, ya, tentang sholat 5 waktu yang paling afdol. Dan itu ada dalam surah Al-Isra. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qur'anal fajr. Sungguh bacaan di waktu subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Ini Bapak Ibu bisa lihat di ayat 78 surah ke-17 yaitu surah Al-Isra. Ya, ayat ke-78-nya inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kan itu diawali dengan ayat Allah wa aqimis sholata, dirikanlah salat liduluki syams, pada perputaran matahari, pergeseran ila ghasaqil lail, sampai datang waktu malam, wa Qur'anal fajr, dan jagalah salat subuh, bacaan di waktu subuh, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan dalam hadits Muslim dikatakan rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, makanya dari ayat yang ke-78 ini, dirikanlah salat sepanjang siang dan sepanjang malam, dan sesungguhnya bacaan di waktu subuh atau salat subuh itu menjadi bacaan yang disaksikan oleh malaikat. Iya, artinya ketika subuh itu semua malaikat ikut Bapak Ibu sekalian, karena ada shift pagi dan shift malam. Semuanya yang shift malam akan naik ke langit dan shift pagi turun ke bumi, semuanya kumpul untuk salat subuh. Makanya dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Kemudian yang terakhir juga Nabi SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya, di waktu pagi. Jadi waktu pagi itu luar biasa, berkahnya luar biasa. Dan ada surah Al-Fajr dalam Al-Quran juga menjelaskan, wal fajr, Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi 10 hari terbaik, dan seterusnya. Saya kira itu Bu, ya, yang dimuliakan Allah. Ini yang terakhir sekali Ustaz. Ada yang bertanya, saya bimbang ini Ustaz, gimana dengan hukum pergi umroh atau haji yang tidak disertai dengan mahram? Ada ulama-ulama katanya yang tidak membolehkan sama sekali, dan ada juga ulama kita yang membolehkan. Ini gimana Ustaz menurut pendapatnya Ustaz? Dalam Islam, bepergian jauh umroh haji yang tidak disertai dengan mahram. Silakan Ustaz. Baik, ada 2 pendapat tadi. Ibu juga sudah sebutkan, ya ada yang membolehkan dan tidak. Yang membolehkan alasannya karena haji dan umroh itu ibadah yang sulit, nggak semua orang mampu. Bisa jadi dia tidak berangkat dengan mahramnya karena mahramnya belum cukup uangnya gitu loh. Nah, atau mahramnya sudah berangkat gantian. Jadi suaminya dulu kemudian istrinya sekarang karena uangnya nggak cukup. Nah, itu ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena darurat untuk umroh, darurat untuk haji. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena dalilnya jelas. Ya, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Tidak boleh perempuan itu berpergian kecuali dengan mahramnya. Nah, jadi 2 pendapat ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya sih sebenarnya lebih condong kepada kalau masih muda, bapak masih muda dan masih ada waktu, udahlah tabung dulu uangnya, nggak usah berangkat sendiri-sendiri, tabung sampai cukup insya Allah lalu berangkat bersama dengan mahram. Karena hadis jangan sampai kita ingin mengerjakan pekerjaan yang diridhoi Allah tapi kita melakukan bersamaan dengan itu pekerjaan yang tidak dicintai Allah. Apa yang tidak dicintai Allah? Kalau ada perempuan bepergian sendiri, itu Allah tidak ridho, Allah tidak cinta. Baik, insya Allah. Baik, syukur Ustaz. Kita cukupkan ya Ustaz karena waktu di Kota Makassar ini dekat dengan waktu zuhur. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
kita masuk ke sesi selanjutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada informasi sedikit ya bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, salah satu sekolah tahfidz Quran di bawah asuhan Ustaz Farul Rozi di Kota Makassar itu mendapatkan musibah dari Allah, yaitu musibah kebakaran ya, tentang di rumah tahfidz beliau, sekolah tahfidz Quran Markas Hijrah Indonesia yang terletak di Jalan Hertas Ustaz ya. Alhamdulillah dari musibah ini Yayasan Pusat Sekejap Faham Al-Quran Bapak Ibu sekalian itu merespon ya, respon tanggap bencana kebakaran besar yang menimpa sekolah tahfidz Quran Markas Hijrah Indonesia Makassar di bawah asuhan, di bawah binaan dari Ustaz Muhammad Farul Rozi Ansar. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, melalui momentum pengajian pasti ini ya, dari Yayasan Pusat Sekejap akan memberikan donasi ya, secara langsung ya kepada Ustadz Muhammad Farul Rozi dari musibah kebakaran yang menimpa beliau. Mungkin ada informasi Ustadz dari Nur Ihsan. Ustadz Nur Ihsan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muliakan, seperti yang telah kita dengar bahwasanya ya, semua kita harus punya perhatian ya untuk bisa menolong siapa-siapa yang kena musibah ya. Apalagi mereka yang memang dalam kondisi terbaik sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itulah sejak kami mendengarkan informasi itu, kita bertekad bahwa kita ingin mensupport ya. Kita ingin membangun kembali ini tempat ya. Kita ingin bangun kembali tempat. Dan memang saat ini Sekejap sedang bangun pesantren ya. Sekejap curahkan semua pikirannya, waktunya untuk hal tersebut. Tapi ya, saya bertanya guru-guru saya, kalau kita punya kawan yang bangun pesantren, apalagi mereka punya masalah, kita harus support mereka juga ya. Ya, dengan apa yang kita punya. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah dan dengan komunikasi semua pihak di kawan-kawan di Sekejap ini, alhamdulillah kita mulai Ustadz memanfaatkan nikmat adanya link-link yang Sekejap punya. Alhamdulillah ya, sejak ini diluncurkan, kita mengajak mereka untuk berdonasi untuk ini, alhamdulillah cukup banyak yang merespon Ustadz, Masya Allah. Itu ya bagi kami sebuah hal yang sangat luar biasa. Hanya di lewat HP saja ya, itu sudah ya cukup menggembirakan. Kita Sekejap tentang penting kita berkhidmat, berniat kita mensupport dan Allah mudahkan. Dan hari ini Ustadz, kami hendak menyerahkan kepada Ustadz sebagai amanah ya, ini amanah kepada kami. Hari kami sebagai pertanggungjawaban kami yang sampaikan sama para alumni, para peserta, dana yang terkumpul. Dan insya Allah hari ini kami serahkan kepada Ustadz Farul Rozi. Semoga dana yang terkumpul ini bisa membantu untuk membangun segera rumah tahfidz di bawah binaan Markas Hijrah Indonesia. Jumlahnya ya semoga bisa menggembirakan dan semoga masih terus dan yang lain insya Allah Taala. Mohon admin bisa tampilkan slide-nya. Ini dana yang kami kumpulkan kurang lebih selama 1 bulan, satu minggu ya. Sejak pertama kali dapat informasi kita kumpulkan Ustadz. Ini cukup banyak terlibat. Ada yang infaknya 50.000, ada yang 100, ada yang sekian. Dan yang paling tinggi itu 3 juta Ustadz. Ya, kita kumpul-kumpul alhamdulillah. Hari ini kami Ustadz, mewakili para alumni Sekejap, mewakili para peserta Sekejap untuk menyerahkan donasi dari alumni, dari para peserta lewat lembaga Sekejap Al-Quran, dana sebesar 23.100.000 ya. Semoga hal ini bisa mensegerakan. Jazakumullah khair Ustaz, jazakumullah khair. Masyaallah. Semoga Allah menerima amal soleh kita ini dan Allah menguatkan guru kita dan pesantren untuk segera melanjutkan kebaikannya insyaallah taala. Demikian dari kami. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik teman-teman semuanya, terima kasih banyak supportnya. Jazakumullah khairan, masyaallah. Syukur Ustaz, jazakallah. Ya, semoga Allah berkahi semua niat baik kita ya Ustaz. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, syukur Ustaz ya. Baik. Oke, alhamdulillah. Demikian ya penyerahan donasi dari Yayasan Pusat Sekejap Faham Al-Quran kepada Sekolah Tahfidzul Quran dari Markas Hijrah Indonesia di bawah binaan Ustadz Muhammad Farul Rozi. Ya, ini luar biasa ya, sepekan sudah terkumpul cukup banyak ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Farul Rozi ya, dalam hadis Arba'in dikatakan
wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya, sesungguhnya Allah akan menolong hamba yang juga menolong sesama saudaranya ketika di dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan jumlah ini Ustaz bisa terus bertambah, dan semoga harapan kita semua dari dan doa-doa kita semua dari keluarga besar Sekejap, mudah-mudahan sekolah tahfiz Quran tersebut ya yang hampir habis semuanya Ustaz ya, semua bangunannya bisa segera dibangun, bisa terus memberikan manfaat ya, mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Terima kasih kepada seluruh donatur keluarga besar Sekejap Faham Al-Quran. Selanjutnya Ustaz, kita masuk kepada sisi doa ya, insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Farul Razi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis kita hari ini, silaturahmi kita hari ini, dan senantiasa mendapatkan ilmu Al-Quran, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz kami persilahkan. Baik, saya terima kasih pada teman-teman semuanya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Perlu kita seriusi berdoa ini karena pertama kita di bulan haram, ya bulan Zulqa'dah. Kemudian Ustadz, yang kedua kami ingin memberitahu bahwa setelah dilacak di kepolisian bahwa ternyata pelakunya santri kami sendiri Ustadz, ada 3 orang ya, dan itu direncanakan pelaku pembakaran, dan 3 santri ini memang santri pindahan Ustadz. Ada satu dari saya nggak usah sebutkan nama-nama sekolahnya, ada yang satu baru 2 bulan di sekolah, ini yang menjadi kepala idenya, kemudian ada yang satu masih 3 bulan, ada yang satu masih 6 bulan di sekolah, kira-kira belum setahun juga. Nah jadi teman-teman, kami kemarin mendapat berita, kami makanya silaturahim langsung ke Kapolres Tabes Makassar bahwa anak-anak ini alasannya jenuh, ya kurang liburnya Ustadz. Jadi karena kurang liburnya makanya bakar dapur yang pertama. Karena dapur terbakar gagal, bisa dipadamkan dapurnya waktu itu dengan alasan ketika bakar dapur berarti sekolah nggak bisa berjalan karena nggak bisa masak. Ternyata dapur saya pindahkan, ya. 1 minggu setelahnya masih ada sisa bensin, dan itu mereka beli bensin, kabur beli bensin gitu. Nggak tahu lah, pendek banget pikirannya anak-anak zaman sekarang. Kemudian yang kedua, bakar reception. Namun karena gelisah, salah seorang dari 3 orang ini turun, ketika dia udah bakar, dia turun lagi Ustadz. Dia turun untuk padamkan, itu yang ketiga. Nah yang menarik justru yang terakhir ini, ketika justru tanpa bensin, tanpa pemicu gitu ya, itu hanya rokok Ustadz. 3 orang, dan lagi-lagi 3 orang ini gitu loh. Dan Allah maha mengatur gitu. 3 orang ini kumpul di balkon sekolah, ngerokok Ustadz. Ketika adzan Isya dicarilah sama Ustadz, mereka buru-buru lah turun. 1 orang di antara mereka tidak mematikan rokoknya, lalu membuang rokok itu di sebuah lubang yang dimana di situ triplex gitu loh Ustadz. Jadi gampang terbakar. Sehingga akhirnya ketika itu terbakarlah yang ketiga Ustadz. Itu selisih 1 hari dari yang kedua. Jadi subhanallah teman-teman, setelah awalnya nggak mau mengaku karena saya juga awalnya nggak tahu siapa yang pelakunya, bahkan saya takut sekali karena saya merasa jangan sampai ada yang teror sekolah saya, teror. Bahkan saya sampaikan pada istri saya, jangan keluar rumah, anak saya juga demikian, khawatir ada yang meneror kita gitu Ustaz. Ternyata qadarullah ya, saya ditelepon oleh Bapak Kapolsek, Kapolres juga teleponan, dan mereka mengatakan bahwa ini Ustadz murni adalah perlakuan santri Ustadz bernama Fulan 3 orang. Setelah 3 hari mengaku, dan vonisnya lama Bapak Ibu, 12 tahun perencanaan pembakaran. Ditambah junto, karena pengulangan juntonya dalam ilmu hukum itu, juntonya itu tambahannya 6 tahun. Jadi 18 tahun harus dipenjara anak-anak. Dan usianya 15 tahun, 17 tahun, dan satu lagi 2 orang 15 tahun. Dan karena 12 tahun tambah 6 tahun 18, terus kalau anak-anak itu biasanya ada pengurangan setengahnya misalnya, maka 9 tahun mereka harus dipenjara. Saya segera mengumpulkan orang tuanya, dan orang tuanya nangis-nangis minta maaf, bahkan ya meskipun nggak siap mengganti secara full karena mohon maaf ya, kerugian yang punya sekolah itu sangat besar, dan ini mohon maaf sekolah punya 1 orang yang mewakafkan kepada kami. Makanya kami mengatakan pada beliau, insya Allah kami akan bangun pelan-pelan. Sampai detik ini kami belum menggalang dana. Ini masya Allah dari teman-teman Sekejap yang berinisiatif sendiri. Subhanallah, saya nggak pernah minta ke Ustadz Ihsan, saya nggak pernah nyodorkan proposal, nggak pernah apa. Dan masya Allah Ustadz Ihsan dengan kebaikannya memberikan bantuan ini. Tabarakallah, terima kasih Ustadz Ihsan dan seluruh teman-teman Sekejap.
Akhirnya kemarin kami maafkan Ustadz anak-anaknya dan memang harus ada penanganan khusus. Kami bawakan psikolog, psikiater, kami ambilkan tempat terpisah untuk 3 anak ini. Dan ya semuanya bersiap untuk kembali, untuk baik, untuk bertobat. Dan kami khususkan penjagaannya di satu tempat yang agak jauh dari perkotaan, di Kabupaten Maros, di Moncongloe. Di sana mereka diruqyah, ya kami ruqyah dulu, kami bantarkan psikolog dan seterusnya. Ya mohon doa Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahwa ini ujian berat, tapi saya tahu bahwa tidak mungkin Allah menitipkan ujian ini ke saya, kecuali Allah tahu bahwa saya mampu menjalani ini untuk sebagai ujian. Dan saya yakin bahwa setiap ujian itu pasti ada hikmah, dan insya Allah pasti ada kebaikan di sana. Tugas kita sebagai manusia hanya ridho atas takdir yang Allah tetapkan pada kita. Dan saya yakin ini takdir yang kemudian saya harus ridho, saya harus berlapang dada. Dan yang paling penting tadi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dan hendaklah kita memaafkan manusia, itu adalah sifat yang terpuji. Apalagi anak-anak yang kita maafkan ini anak-anak yang masih punya masa depan. Saya berharap mohon doa dari Ibu Bapak sekalian juga, mudah-mudahan anak yang 3 ini ya bisa kita perbaiki pelan-pelan, kita bisa insya Allah mudah-mudahan menjadikan dia anak-anak yang soleh di masa yang akan datang. Kalau kita menjadikan anak soleh dari anak yang bibitnya sudah baik akhlaknya, itu biasa. Tapi kalau kita menjadikan anak soleh dari anak yang pernah bermasalah masa lalunya, dan itu insya Allah akan menjadi hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Saya dalam keadaan terzolimi, dan kata Nabi SAW, dakwatul mazlum ya mustajab, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Maka mudah-mudahan saya termasuk orang yang mungkin saat ini terzolimi, sekolah saya dan seterusnya. Mudah-mudahan ketika saya membaca doa untuk Bapak dan Ibu sekalian ini, termasuk untuk semua yang menyumbang untuk sekolah saya, termasuk untuk semua yang ada di Sekejap, dan termasuk untuk pembangunan markas Sekejap atau tempat tahfidz Quran kita di Sekejap, atau tempat yang akan dibangun oleh Ustadz Ihsan yang Sekejap di Bogor 7.000 meter persegi. Mudah-mudahan juga dimudahkan Allah, karena kita yakin insya Allah doa-doa kita insya Allah akan didengarkan oleh Allah dan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umura Ustadz Ihsan ya Allah, fi bina'i markazihi Sekejap ya Allah. Allahumma yassir umurahu, Allahumma yassir umurahu ya Allah. Allahumma ya Allah la muyassira illa mink ya Rabb. Allahumma ya Allah anta muyassira kulla asir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alus sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah ij'alna min ibadikal muttaqin, min ibadikal mukhlasin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Ibu, makasih semuanya ya Bapak Ibu. Saya izin Ustadz Ihsan, Ana izin pamit. Saya izin pamit Ustadz. Maaf, tadi gabung telat baru habis Prihatin, semoga segera bisa dibangun. Waktunya telat. Amin, amin. Makasih semuanya ya Bapak Ibu. Ustadz Ihsan, Ana izin pamit Ustadz Ihsan. Makasih banyak Ustaz. Kebetulan udah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Makasih banyak Ustaz bantuannya, perhatiannya, supportnya Ustaz. Semoga Allah balas Ustaz. Izin karena udah azan di Makassar, mohon izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu semuanya atas semua Terima kasih, supportnya, Pak. semuanya. Kita bisa membantu. Pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sudarni, Bu Nina.
Sama-sama. Makasih ya Kak. Baik, batin. Selamat siang, Masya Allah. Mohon izin pamit. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Mas Ibu Yaya. Siti Ustaz. Mami dari Kudus. Ustaz. Ibu Wiwin, masih banyak. Sama-sama Ustaz ya. Sehat-sehat Ustaz. Vera, masih banyak. Ibu Elis, Ibu Yusmari, masih banyak. Alhamdulillah. Hai. Terima kasih banyak Ibu Vera. Ya, makasih Terima banyak kasih, Ustaz. Masih banyak. Kita jumpa lagi bulan depan. Insya Allah. Ya, makasih banyak Ustaz. Izin pamit. Sama Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Terima kasih banyak semuanya. Ibu Darti di Hong Kong, terima kasih banyak. Ibu Ida Sireda, Masya Allah. Di jalan nih Ustaz, sambil dengar. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Bu Asniar ya. Masya Allah atas kehadirannya Ya, nih. Ustaz. Mesami, semoga sukses selalu ya. Iya, Saya sama-sama. ya Ustaz. Ya, Makasih Assalamualaikum. Salam. Saya juga izin Bu ya. Insya Allah jumpa lagi bulan depan. Semua. Ya. Assalamualaikum. Insya Allah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.